Selamat pagi, salam dan bahagia. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang ringkasan dari kuis lisan. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Florentina Dasa, NIM 2019-008296. Saya dari kelas 4A8 Manajemen. Baik, materi pertama yang akan kita bahas di sini yaitu tentang jenis-jenis kebijakan penentuan jajaran kepegawaian. Yang pertama ada pendekatan etnosentris. Kebijakan penentuan jajaran kepegawaian etnosentris adalah kebijakan di mana warga negara asal perusahaan dapat mengisi semua posisi dalam manajemen kunci. Selain itu, di sini ada keuntungan dan kelemahan dari pendekatan etnosentris. Keuntungannya adalah dapat mengatasi kekurangan manajer yang berkualitas di negara tuan rumah dan dapat membantu mentransfer kompetensi inti. Kelemahannya yaitu menghasilkan kebencian di negara tuan rumah dan dapat menyebabkan miopia budaya. Maksud dari miopia budaya di sini yaitu orang-orang yang ada di dalam negara tersebut akan jauh dari adat istiadat dan budaya mereka. Yang kedua ada pendekatan polisentris. Sebuah kebijakan kepegawaian polisentris membutuhkan warga negara tuan rumah untuk direkrut agar dapat mengelola anak perusahaan. Sementara itu, di negara-negara induk, menempati posisi kunci di kantor pusat perusahaan. Keuntungan dari pendekatan polisentris yaitu mengurangi miopia budaya dan lebih mudah diterapkan di negara-negara. Kelemahan dari pendekatan polisentris yaitu batas mobilitas karir dan isolat markas dari perusahaan asing. Dan yang ketiga ada pendekatan geosentris. Sebuah kebijakan kepegawaian geosentris mencari orang-orang terbaik untuk pekerjaan kunci di seluruh organisasi terlepas dari kebangsaan. Keuntungan dari pendekatan geosentris yaitu menggunakan sumber daya manusia secara efisien dan membantu membangun budaya yang kuat dan jaringan manajemen informal. Kerugian dari kebijakan geosentris yaitu kebijakan imigrasi nasional dapat membatasi pelaksanaan, dan kebijakan ini biasanya mahal untuk diterapkan. Materi selanjutnya yaitu ekspatriat. Ekspatriat adalah seseorang yang tinggal sementara maupun menetap di luar negara di mana dia dilahirkan dan dibesarkan. Atau dengan kata lain, orang yang berkewarganegaraan asing yang tinggal di Indonesia. Biasanya oleh karena suatu tugas negara atau profesional. Contohnya seperti orang Cina yang datang ke Indonesia untuk bekerja di Indonesia sampai waktu yang telah ditentukan. Baik, materi selanjutnya yaitu TQM, Six Sigma, dan ISO 9000. Yang pertama ada TQM atau Total Quality Management. TQM atau Total Quality Management adalah sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan dengan melibatkan semua level karyawan guna melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan. Keuntungan dari Total Quality Management adalah yang pertama, menciptakan kepuasan pelanggan. Penerapan sistem Total Quality Management yang efektif akan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Keluhan yang diterima perusahaan akan hilang atau menjadi sedikit, dan hal ini akan menjadi daya saing dalam kompetisi usaha yang ada. Yang kedua, menghemat biaya Total Quality Management. Sebuah perusahaan yang menerapkan Total Quality Management secara konsisten dari waktu ke waktu akan berhemat pada beberapa hal. Karena Total Quality Management bisa mengurangi biaya perusahaan, khususnya pada bidang scrap, rework, layanan lapangan, serta pengurangan biaya garansi. Yang ketiga, mampu mengurangi cacat. Sistem Total Quality Management lebih berfokus dalam meningkatkan kualitas dalam suatu proses daripada memeriksa kualitas menjadi sebuah proses. Tentu saja, hal ini akan menghemat waktu, karena tidak perlu memperbaiki kesalahan yang terjadi. Yang keempat,
menciptakan daya saing yang kuat. Perubahan dan perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus dalam sistem total quality management akan membuat perusahaan memiliki daya saing yang kuat. Perusahaan lebih siap untuk memasuki persaingan yang lebih ketat dalam dunia bisnis. Yang kelima, mengembangkan sistem komunikasi yang efektif. Implementasi total quality management juga bisa membantu mengembangkan sistem komunikasi antar karyawan dan departemen menjadi efektif. Hal ini karena dalam proses total quality management membutuhkan interaksi dan keterlibatan semua karyawan. Dan yang terakhir, ada moral karyawan semakin meningkat. Keberhasilan dari penerapan sistem quality management mampu meningkatkan moral karyawan dalam bekerja. Peningkatan moral karyawan tersebut bisa mengurangi pergantian karyawan, mengurangi biaya untuk merekrut, atau menghemat waktu untuk melatih karyawan baru. Kelemahan dari total quality management yaitu yang pertama, kualitas sering hanya dijadikan motivasi agar lebih maju, tetapi kenyataannya strategi usaha dan kinerja menjadi lebih kurang. Yang kedua, pada banyak organisasi, apabila pemimpin meninggalkan perusahaannya, kualitas kemudian diabaikan. Yang kedua ada Six Sigma. Six Sigma adalah salah satu konsep atau metode untuk meningkatkan kinerja, membangun keunggulan dalam persaingan melalui peningkatan proses bisnis dengan meminimalisir atau menghilangkan penyimpangan terhadap proses bisnis yang ada, serta mengurangi cacat dari sumber daya sementara kepuasan konsumen terpenuhi. Kelebihan dari Six Sigma adalah, yang pertama dapat diterapkan di bidang usaha apa saja, mulai dari rencana strategi sampai operasional hingga pelayanan pelanggan dilakukan secara maksimal. Yang kedua, berpotensi dalam bidang jasa atau non-manufaktur, misalnya manajemen, keuangan, pelayanan pelanggan, pemasaran, teknologi informasi, dan sebagainya. Yang ketiga, dapat lebih memahami sistem dan dapat mengatur di mana letak kesalahannya. Yang keempat, sifatnya tidak statis atau berubah-ubah. Kekurangan dari Six Sigma adalah biaya pelatihannya. Biaya pelatihan karyawan tidaklah sedikit, oleh karena itu, membutuhkan biaya yang besar. Yang ketiga yaitu ISO 9000. ISO 9000 merupakan suatu standar yang memegang peranan penting dalam bidang sistem mutu, khususnya yang membahas pengendalian langkah-langkah produksi atau pelayanan dalam lingkup produk atau jasa. Kelebihan dari ISO 9000 antara lain, yang pertama meningkatkan efisiensi kerja, efektivitas kerja, dan produktivitas kerja. Yang kedua meningkatkan daya saing, dan yang ketiga adanya jaminan konsistensi terhadap kualitas produk. Adapun kekurangan dari ISO 9000 antara lain, yang pertama, memperoleh sertifikat sistem manajemen ISO 9000 bukanlah sesuatu yang mudah. Yang kedua, biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sistem manajemen ISO 9000 cukup besar jumlahnya. Dan yang terakhir, harus selalu mengadakan perbaikan secara maksimal setiap kali ada asesmen. Materi selanjutnya yaitu JIT dan EDI. Yang pertama, kita akan membahas tentang JIT, atau Just in Time. Sistem atau metode Just in Time adalah strategi manajemen yang menyelaraskan pesanan bahan mentah dari pemasok secara langsung sesuai dengan jadwal produksi. Perusahaan menerapkan strategi investasi just in time ini untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kelebihan barang dengan menerima barang hanya karena memang membutuhkan untuk keperluan proses produksi. Metode just in time ini mengharuskan produsen untuk memperkirakan permintaan secara benar dan akurat. Keunggulan dari sistem just in time ini adalah sistem inventarisasi atau just in time ini memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan model konvensional yang ada. Produksi berjalan pendek, yang berarti bahwa
produsen dapat dengan cepat bergerak dari satu produk ke produk yang lain. Selain itu, metode ini mampu mengurangi biaya dengan meminimalkan kebutuhan gudang untuk menyimpan barang. Kekurangan dari sistem just-in-time ini adalah adanya potensi gangguan dalam rantai pasokan. Jika pemasok bahan baku memiliki rincian dan tidak dapat memberikan barang pada waktu yang tepat, maka akan berdampak pada keseluruhan proses produksi. Yang kedua yaitu EDI atau Electronic Data Interchange. Electronic Data Interchange atau EDI adalah transmisi data dalam bentuk yang terstruktur dan dapat dibaca mesin secara langsung dari komputer ke komputer di antara beberapa perusahaan. Electronic Data Interchange itu sendiri memiliki kemampuan untuk mengirimkan dokumen, misalnya permintaan pembelian, secara elektronik kepada vendor melalui pengontrol keamanan Value Added Network atau VAN. Kelebihan dari Electronic Data Interchange yaitu dapat mengurangi kesalahan, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kemampuan bersaing, meningkatkan hubungan dengan mitra dagang, dan meningkatkan pelayanan pelanggan. Kekurangan dari Electronic Data Interchange yaitu yang pertama biaya instalasi lebih tinggi, dan yang kedua inlet parameter lebih ketat. Baik, materi selanjutnya yaitu R&D atau Research and Development. Research and Development adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan ketika sedang berinovasi menciptakan produk atau layanan baru. Manfaat Research and Development yang bisa didapatkan oleh perusahaan dan bisnis, beberapa di antaranya adalah yang pertama mendapatkan hak paten. Keuntungan utama menjalankan Research and Development adalah perusahaan bisa mengajukan hak paten atas produk atau layanan baru yang dikembangkan. Yang kedua, finansial perusahaan membaik. Alasan lain mengapa Research and Development penting untuk perusahaan adalah dalam proses ini, kamu bisa memperlihatkan secara langsung visi perusahaan kepada calon investor. Sebagai investor, tentu mereka mengharapkan sales growth yang positif di saat ini dan di masa depan. Yang ketiga, mengurangi pengeluaran. Keuntungan Research and Development yang selanjutnya adalah mengurangi biaya manufaktur. Dalam tahap awal riset, pasti kamu sudah mengumpulkan informasi terkait pasar yang ditargetkan, kompetensi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, dapat merekrut kandidat berkualitas. Tak hanya kandidat yang berusaha mendapatkan perusahaan unggulan, setiap perusahaan juga bisa mendapatkan kandidat terbaik. Kandidat unggulan biasanya tertarik dengan perusahaan yang inovatif dan selalu melakukan hal baru. Adapun kelemahan dari Research and Development, yaitu yang pertama, pada prinsipnya, pendekatan Research and Development memerlukan waktu yang relatif panjang, karena prosedur yang harus ditempuhi pun relatif kompleks. Yang kedua, pendekatan Research and Development ini dapat dikatakan sebagai penelitian here and now. Penelitian Research and Development tidak mampu digeneralisasikan secara utuh, karena pada dasarnya penelitian Research and Development ini pemodelannya pada sampel hukum, bukan pada populasi. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia.